Hai, kami dari kelompok 6 Wacana, Wanita Calon Sarjana, Praktikum Analisis Multivariat, kelas A. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ialah Saskia Amalia Putri, Nilu Emiliani, Nurul Aida Salsabilah, dan Nur Fadilah. Adapun studi kasus yang kami angkat yaitu pengelompokan wilayah di Indonesia berdasarkan indikator kemiskinan dan indeks pembangunan manusia menggunakan metode Medoid. Kemiskinan di Indonesia. Salah satu permasalahan yang hampir dialami oleh semua negara adalah kemiskinan. Secara umum, kemiskinan ialah suatu keadaan seseorang atau kelompok orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan dasarnya. Kemiskinan yang terus meningkat menjadi permasalahan negara Indonesia yang masih belum terselesaikan sampai saat ini. Berbagai bentuk program dan bantuan dari pemerintah telah dilakukan untuk mengentas kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Indeks Pembangunan Manusia adalah skala keberhasilan pembangunan manusia yang dikembangkan oleh UNDP pada tahun 1990. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indeks komposit dari agregasi beberapa dimensi pembangunan manusia. Dalam perjalanannya, perhitungan IPM mengalami perubahan terus-menerus mengikuti perkembangan zaman. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini akan menggunakan variabel kemiskinan dan variabel pembentuk komponen variabel yang dipasangkan pada penelitian di atas dapat disederhanakan menjadi dimensi pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran per kapita. Komponen tersebut dapat dijelaskan dalam komponen indeks pembangunan manusia. Dalam penelitian ini, K-Medoids dipilih karena memiliki efisiensi yang lebih baik dibandingkan K-Means dan memiliki performa yang lebih baik untuk dataset kecil. Apa itu algoritma K-Medoids? Algoritma K-Medoids atau dikenal pula dengan PAM menggunakan metode partisi clustering untuk mengelompokkan sekumpulan N objek menjadi sejumlah K-cluster. Algoritma ini menggunakan objek pada kumpulan objek untuk mewakili sebuah cluster. Pengelolaan data dengan software R. Langkah pertama adalah merunning library. Adapun library yang kami gunakan yaitu FactorExtra, Cluster, TD-Force, CAR, dan FVG. Selanjutnya melakukan input data. Adapun data yang kami gunakan adalah data indikator dari kemiskinan dan indeks pembangunan manusia dari 34 provinsi di Indonesia. Selanjutnya melakukan statistika deskriptif. Berikut adalah hasil dari statistika deskriptif. Kemudian melakukan standarisasi data. Standarisasi data dilakukan karena nilai satuan dari data berbeda-beda, sehingga perlu dilakukan standarisasi data agar dapat menyamakan satuan dari data. Berikut adalah hasil standarisasi data. Selanjutnya yaitu mendeteksi data outlier menggunakan boxplot. Berdasarkan hasil boxplot yang ditampilkan, dapat dilihat bahwa terdapat outlier di variabel kemiskinan, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita, dan memiliki jarak atau nilai yang cukup jauh dari data yang lain, sehingga data ini cocok menggunakan metode K-Medoids. Outlier pada data tetap dipertahankan atau semua data akan digunakan seluruhnya, sehingga asumsi efisiensi terpenuhi. Selanjutnya, melakukan uji asumsi multikolinialitas. Berdasarkan hasil uji asumsi multikolinialitas, terlihat bahwa nilai korelasi antar variabel berada di bawah 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinialitas. Langkah selanjutnya itu menentukan jumlah cluster optimal menggunakan metode Silverwood. Berdasarkan hasil metode Silverwood,
dapat dilihat bahwa nilai rata-rata tertinggi berada di nilai 2, sehingga diperoleh jumlah klaster optimum yang terbentuk adalah 2. Langkah selanjutnya yaitu menghitung jarak Euclidean. Selanjutnya melakukan klaster menggunakan Camedoids. Dari hasil klaster Camedoids diperoleh hasil 2 provinsi yang menjadi sentroid tiap klaster, yaitu untuk klaster pertama yaitu Provinsi Gorontalo, dan untuk sentroid provinsi kedua untuk klaster 2 yaitu Provinsi Jambi. Berikut adalah data frame-nya. Dari hasil data frame dapat dilihat bahwa klaster 1 berjumlah 10 provinsi dan klaster 2 berjumlah 24 provinsi. Selanjutnya melakukan visualisasi klaster. Berikut hasil dari visualisasi klasternya. Langkah selanjutnya yaitu menghitung rata-rata klaster. Berikut adalah hasil dari rata-rata klaster. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengolahan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan mengelompokkan provinsi di Indonesia menggunakan variabel kemiskinan, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, serta pengeluaran per kapita pada tahun 2020 menggunakan klaster Camedoids menghasilkan 2 klaster optimum. Dari hasil klaster yang terbentuk, 10 anggota pada klaster 1 dan 24 anggota pada klaster 2. Klaster 1 memiliki tingkat kemiskinan tertinggi, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, serta pengeluaran per kapita pada klaster ini merupakan yang terendah dibanding klaster 2. Sementara itu, harapan lama sekolah pada klaster 1 lebih tinggi dibandingkan dengan klaster 2. Berdasarkan karakteristik tersebut, provinsi yang terdapat pada klaster 1 sebaiknya diprioritaskan untuk percepat peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan, serta pengentasan kemiskinan. Pada klaster 2 memiliki tingkat kemiskinan terendah, serta variabel lain yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per kapita bernilai tinggi dibandingkan klaster 1. Berdasarkan karakteristik tersebut, adalah hal yang perlu diperhatikan adalah masih rendahnya harapan lama sekolah, sehingga sistem pendidikan perlu ditingkatkan pada klaster ini, karena harapan lama sekolah pada klaster ini merupakan yang terendah.